Oke, shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan kita bersama terkait dengan kasus Muhammad Kece, kenapa Muhammad Kece tidak juga diadili? Padahal kalau kita perhatikan bahwa Muhammad Kece sudah ditangkap sejak 25 ya. Ini teman-teman bisa lihat di kompas.com 25 Agustus 2021. Jadi sudah lama sekali ya. Dengan judul berita ditangkap di Bali, siapakah YouTuber Muhammad Kece? Ya, jadi ini beliau Muhammad Kece dan sekarang sudah tanggal 28 Oktober. Jadi sudah sangat lama. Sementara Yahya Waloni begitu ditangkap lalu dalam beberapa waktu kemudian masuk pengadilan dan Muhammad Kece seperti dibiarkan saja dan kita tidak tahu apa masalahnya kenapa Muhammad Kece bisa tidak diadili ya, tidak masuk dalam ruang persidangan. Nah, pada tanggal 15 September 2021 diperpanjang penahanan Muhammad Kece selama 40 hari sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ya. Dalam surat perpanjangan penahanan yang diterima oleh keluarga Muhammad Kece pada saat itu ada penambahan pasal ya, ada penambahan pasal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ayat Undang-Undang pasal 14 ya, ayat 1 dan 2 ya, tahun nomor 1 tahun 1946 mengenai peraturan hukum pidana yang mana ancaman pidana pada pasal tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Jadi informasi yang saya dapatkan bahwa dari penyidik pasal tersebut ada tambahan ya, ada tambahan, ada P19 dari kejaksaan. Jadi kami saya secara pribadi dari Jaya Inspirasi menyuarakan hal ini kenapa bisa diperpanjang penahanan Muhammad Kece. Seharusnya kalau sudah tidak bisa dibuktikan kesalahan Muhammad Kece, ayo bebaskan Muhammad Kece. Lagi pula sudah selesai ya, masa penahanannya ya, lagi diperpanjang terus-menerus dan dalam beberapa waktu yang lalu dari kejaksaan laporan yang sudah masuk itu ditolak ya, ditolak dan akhirnya pihak polisi saya tidak mengerti bagaimana memenuhi laporan tersebut, melengkapi laporan dan sampai saat ini masih digantung ya, belum ada keterangan yang pasti mengenai persidangan Muhammad Kece ini. Jadi teman-teman sekalian, mari kita suarakan terus, jangan sampai ini terjadi suatu diskriminasi terhadap Muhammad Kece. Kenapa beliau tidak dilanjutkan kasusnya ini sampai diputuskan apapun nanti keputusannya, tetapi kita ingin bahwa ada sebuah kejelasan hukum terhadap Muhammad Kece ini. Dan semestinya dia sudah bebas karena sudah habis masa tahanannya, lalu diperpanjang lagi dan diperpanjang terus ya. Teman-teman sekalian juga silakan ya bagikan video ini untuk bisa ditonton banyak orang sehingga mereka mengerti bahwa ada orang-orang yang teriak atau bersuara untuk meminta keadilan terkait dengan penahanan Muhammad Kece yang terus diperpanjang. Kasihan keluarganya. Keluarganya seperti digantung, persoalan ini tidak ada titik terangnya, dan kalau itu ada dalam keluarga kita, tidak ada titik terang, digantung persoalannya, masalahnya, ya kita juga tidak tahu apa kondisi Muhammad Kece di dalam, seperti apa yang terjadi, apalagi dalam kasus dalam beberapa waktu yang lalu Muhammad Kece ini mendapatkan persekusi dari Irjen Napoleon ya, sampai mukanya babak belur, bukan hanya itu saja, tapi kotoran manusia juga dilumurin ke badannya, mukanya Muhammad Kece, dan sampai memaksa dia untuk menelan kotoran manusia. Jadi ini yang perlu kita beritakan bahwa ini nggak adil begitu ya. Kenapa demikian? Karena ini Muhammad Kece tidak jelas ini kasusnya mau dibawa kemana. Ya, ini sudah tanggal 28 Oktober, kenapa diperpanjang terus? Seharusnya dia sudah bebas, sudah selesai masa penahanan Muhammad Kece karena tidak ada laporan yang kuat untuk membawa dia kepada persidangan ya. Saya nggak tahu, tapi inilah yang saya mengerti sebagai seorang awam, apakah itu sesuai dengan undang-undang, namun kita perlu kejelasan dari pihak penyidik dan nanti kita
juga minta kalau ada klarifikasi atau berupa keterangan daripada pengacara Muhammad Kece, penasihat Muhammad Kece, biarlah mereka yang bersuara ya. Jadi menurut informasi bahwa tanggal 23 Oktober 2021 ada pemberitahuan perpanjangan penahanan Muhammad Kece sampai 30 hari ke depan. Ya, jadi itu informasi yang saya dapatkan, dan nanti kita perlu minta suatu keterangan daripada pihak-pihak yang terkait, biarlah mereka menjawab pertanyaan kita ini, kenapa Muhammad Kece diperpanjang penahanannya dan tidak ada kejelasan persidangan terhadap Muhammad Kece ini ya. Dan tanggal 26 Oktober 2021 kita nanti kita suarakan ini, karena ini ada sebuah ketidakjelasan ya. Ini tanggal 28, bukan tanggal 26 ya. Ini 28 Oktober kita suarakan hari ini supaya mereka bisa menjawab pertanyaan kita, kenapa Muhammad Kece dalam kasusnya ini tidak juga ditangani secara benar ya, karena kita sudah menantikan apa sebenarnya yang terjadi kepada Muhammad Kece. Baik, teman-teman sekalian, saya akan share ada pernyataan daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam videonya mengenai kasus, kita lihat bersama supaya kita juga mengetahui informasi seperti apa kenapa Muhammad Kece ini tidak juga diproses, padahal berkas Muhammad Kece sudah dikembalikan ke penyidik dan harusnya MKC ini sudah dibebaskan ya. Harusnya dia sudah dibebaskan karena tidak ada bukti atau laporan yang kuat untuk membuat dia bisa dipenjara ya. Oke, mari kita saksikan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita putar sejenak, nanti kita komentari bersama-sama. Ya, selamat menyaksikan. Salam, saudara-saudaraku kekasih di seluruh Indonesia dan yang sudah banyak like, komen untuk channel Saifuddin Ibrahim. Pagi ini saya akan menyampaikan secara resmi saya sebagai koordinator penanganan kasus MKC bahwa berkas yang disampaikan, yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik karena kurang lengkap. Memang tentu saja akan kurang lengkap kalau Abdus Somad tidak ditangkap, karena ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdus Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Ucapan-ucapan Abdus Somad ini menusuk hati orang-orang Kristen Katolik di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Akibat ucapan Abdus Somad itu melahirkan banyak sekali tanggapan, baik dari Muslim maupun dari orang-orang Kristen. Kalau saya sih nggak perlu menanggapi itu, karena ya memang sudah begitu model Abdus Somad. Dia adalah ustadz yang sengaja memprovokasi. Di mana-mana ucapan Abdus Somad itu selalu memprovokasi. Menanggapi bukan saja dari orang Kristen, kanal-kanal Islam seperti Danis Siregar, kanal Anak Bangsa, ataupun semua mereka-mereka yang tidak suka dengan model ceramah Abdus Somad, yaitu ceramah yang hanya memanas-manasi orang. Hal itu sangat buruk bagi membangun kehidupan Indonesia yang toleransi dan damai di masa yang akan datang. Sebelumnya kita harus baca dulu firman Tuhan, Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan,
Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang-orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Jadi Alkitab itu menyatakan, mengajarkan kepada semua orang Kristen untuk melepaskan orang-orang yang diambil haknya. Ini ada dengan tangan polisi, dilaporkan MKC supaya ditangkap oleh negara, atas nama negara MKC ditangkap. Tetapi di sisi lain Abdul Somad sudah dilaporkan. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdul Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini, sehingga MKC ditangkap. Ditangkapnya MKC, ditangkap pula enggak sehari kemudian Yahya Waloni ditangkap. Dan anehnya Yahya Waloni hanya dituduhkan pasal 156A, hanya satu pasal. Tetapi Abdul Somad, tetapi MKC disangkakan pasal berlapis. Ini tidak ada keadilannya sama sekali di Indonesia ini. Tidak sesuai dengan Pancasila. Maka kemarin berkas MKC dikembalikan ke penyidik supaya dilengkapi. Oleh karena itu saya minta kepada Irwasum untuk menjaga penyidik ini jangan sampai terduga menyuap jaksa. Menyuap jaksa, dan ini sangat mengerikan bagi keadilan di Indonesia. Atau KPK tolong dijaga ini, penyidik MKC. Karena MKC ini hanya membaca ayat kok. Sedangkan Abdul Somad itu berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib ada jin kafir. Hanya sebuah asumsi, anggapan Abdul Somad berdasarkan hadis, di patung itu ada salib. Di patung ada jin kafir. Lalu dikatakan bahwa di salib ada patung. Berarti di salib itu ada jin kafir dong. Itulah anggapan Abdul Somad, hanya asumsi akal-akalan dia. Ya tentu saja hanya omong belaka. Siapa yang bisa menemukan, membuktikan bahwa di salib itu ada jin kafir? Bagaimana caranya? Jadi berhentilah Abdul Somad di dalam ceramah-ceramah yang menghina seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ya saya ngomong untuk penonton saya. Bebas dong saya menghina agama apa saja, kalau cara Abdul Somad dia klarifikasi bahwa ceramahnya itu adalah menjawab pertanyaan dari peserta. Mungkin Anda bisa nonton kali ya. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Ya. Tutup. Kalau ini nggak usah dilanjutkan ini.
Ya, jadi pada dasarnya Muhammad Kece ini sudah dibebaskan ya, karena yang pertama tidak lengkap ya surat-surat atau juga laporan yang sampai kepada jaksa, dan akhirnya dikembalikan kepada penyidik. Lalu juga sudah selesai masa penahanannya, harusnya bisa pulang ke rumah. Tapi rupanya diperpanjang dan saya nggak tahu apakah itu bisa ditolak ya. Mohon nanti kepada pihak yang terkait seperti penasihat hukum bisa memberikan keterangan kepada kita semua untuk bisa apakah itu bisa digugat ya. Karena seharusnya dia sudah bebas, sudah selesai masa penahanannya, dan itu perlu dipertanyakan. Kenapa diperpanjang dan tidak ada pengadilan yang jelas kepada Muhammad Kece. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.